bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita subuh kali ini akan membahas fikih masalah puasa. Tentu saya percaya bahwa ibu bapak, seluruh hadirin pada subuh kali ini sudah pada faham masalah puasa, karena sudah bertahun-tahun kita puasa, artinya kita sudah mendapatkan ilmunya. Tetapi subuh kali ini kita ingin mereview kembali, ingin mengingatkan kembali akan ilmu-ilmu tersebut. Siapa tahu ada yang lupa, maka kita ingatkan kembali. Ibu bapak sekalian, di dalam kitab ini ada kalimat Kitabus Syiyami, bab atau kitab bicara masalah puasa. As-Syiyam isim masdar daripada soma yasumu, bisa as-syiyam, bisa as-shaum. Itu isim masdar. Isim masdar itu apa? Nanti pada pembahasan lain waktu. Wa syaraitu wujubi syiyami thalathatu asya'a: al-islamu wal bulugu wal aqlu wal qudratu wal shaumi. Wa syaraitu wujubi syiyami, syarat-syarat wajib puasa, thalathatu asya'a, ada 3 perkara. Al-islamu, yang pertama Islam. Orang yang diwajibkan untuk puasa adalah orang Islam, orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang kafir atau orang non-muslim tidak diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat langganan, semua jemaah sudah pada hafal ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Orang yang berimanlah, orang Islamlah yang diwajibkan untuk puasa. Artinya apa? Kalau ada orang yang tidak puasa dalam bulan suci Ramadan, biar badannya besar, biar tegak, biar kumisnya tebal, jenggotnya panjang, rambutnya gondrong, anggap aja dia bukan orang yang beriman kepada, bisa saja dia orang kafir. Yang selanjutnya, syarat wajib orang yang puasa adalah wal bulugu, orang yang sudah balik. Apa itu wal bulugu, orang yang sudah balik? Pada beberapa bulan yang lalu kita telah menyampaikan bahwa tanda-tanda orang yang balik itu adalah kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau yang perempuan sudah datang haid. Biasanya umur laki-laki tersebut adalah pada umur 15 tahun, sedangkan umur perempuannya pada umur 9 tahun. Artinya kalau laki-laki tersebut sudah 15 tahun atau sudah mimpi basah, maka dia wajib puasa. Kalau perempuan tersebut sudah haid, maka dia wajib puasa. Artinya sudah balik. Artinya kalau ada orang yang badannya besar, yang berotot, yang kumisnya tebal, yang jenggotnya panjang, yang matanya melotot, yang rambutnya gondrong, kalau dia tidak puasa, berarti dia belum balik, masih anak kecil. Kemana? Suruh nenen sama maknya. Sama nenen lo sama mak lo, ente masih bocah, gituin. Yang ketiga, wal aqlu. Ini masih hitungan yang kedua atau yang ketiga. Wal aqlu artinya orang yang berakal.
Yang diwajibkan puasa adalah orang yang berakal, alias bukan orang gila. Jadi kalau orang gila tidak wajib puasa. Ingat, kalau orang gila tidak wajib puasa. Yang diwajibkan untuk puasa hanya orang-orang berakal sehat. Artinya kalau ada orang yang badannya besar, yang tegak badannya, berotot, ya kan, yang dadanya pokoknya hebat lah itu orang, nggak puasa, anggap aja orang gila. Besok pengurus Masjid Al-Mubarak bikin spanduk, hanya orang gila yang tidak puasa. Oleh karena itu, kalau ada orang yang makan siang-siang dalam bulan suci Ramadan, teriakin, orang gila. Berani nggak begitu? Oh, berantem Ustaz Ahmad. Yang selanjutnya yang diwajibkan untuk puasa adalah wal qudratu ala shaumi, orang yang sanggup untuk berpuasa, dia mampu berpuasa. Dia bukan orang tua, dia bukan nenek-nenek, dia bukan kakek-kakek. Kadang ada orang tuh kalau puasa bisa mati, itu nggak wajib tuh. Sudah nggak sanggup lagi puasa, maka orang demikian nanti bayar fidyah. Nanti kita bahas pada pembahasan berikutnya. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, wa faraidu shaumi arba'atu asya'a an-niyatu wal imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudil qai'i. Saya persingkat, pokoknya subuh ini selesai pengajian kita kitab Fathul Qorib masalah puasa. Nanti kalau pengajian berikutnya, kalau pengajian lagi, nanti pas masuk bagian fikihnya masalah puasa kita lewat. Kalau pengajian lagi, kan udah lama kita nggak ngaji nih ya. Kalau pengajian, ingat kalau pengajian, ya kalau enggak ya diadain, gimana ke? Kan kita nggak bisa ngopi lagi nih urusannya. Nanti habis ini kita tanya jawab. Ada beberapa fardu puasa. Artinya pada saat kita melaksanakan puasa ada fardu-fardunya. Kalau yang tadi syarat wajibnya, syarat dan wajibnya. Kalau ini fardu-fardunya. Ada berapa? Arba'atu asya'a, ada 4 perkara. An-niyatu, yang pertama niat. Artinya apa? Bahwa orang yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa, di samping dia beragama Islam, di samping dia balik, berakal dan mampu melaksanakannya, di dalam pelaksanaannya yang pertama fardu bagi dia adalah an-niyatu, niat. Dan sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu bahwa niat itu adalah bagian daripada fardu atau rukun amaliyah ibadah kita. Kalau kita puasa tanpa niat, maka puasanya tidak sah. Saya ulang, kalau kita puasa lalu kita tidak niat, maka puasanya tidak sah. Kapan niatnya? Niatnya malam hari. Dan orang sudah pada faham bahwa hadis secara umumnya adalah innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Maka secara khusus masalah puasa ini ada hadis tersendiri. Kapan niatnya puasa? Qoblal fajri, sebelum fajar. Sebelum fajarlah kita niat. Artinya boleh niat habis sholat taraweh, kan sebelum fajar tuh. Maka habis sholat taraweh dipimpin sama Ustaz Thoyib, nawaitu sawma ghodin an adai fardi syahri Ramadan. Ada yang na, ada yang ni, ada yang na, ada yang ni, ada yang baca Ramadan, ada yang baca Roma. Fardhon lillahi
ta'ala. Itu diucapkan, itu dilafalkan. Sejatinya niat itu ada di dalam, untuk menguatkan hatilah kita melafalkan niatnya. Atau tadi itu saat kita makan sahur, di situ boleh juga ditancapkan niatnya. Begitu sudah azan subuh, habis sholat subuh, sekarang niatnya itu puasanya sudah tidak berlaku lagi karena niatnya sebelum fajar. Lain hal kalau niat puasa sunnah. Lain hal kalau puasa sunnah boleh tuh pagi hari, iya kan? Umpama dari habis subuh kita belum sarapan, belum minum, belum apa-apa, jam 7 kita nanya sama istri, kita hari ini sarapan apa? Oh enggak ada, ya sudah, aku niat puasa saja. Boleh. Kalau sholat, kalau puasa Ramadan niatnya qablal fajri, sebelum fajar atau sebelum subuh maksudnya. Likulli yaumin, setiap hari, niatnya setiap hari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya baginda Rasul, man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa orang yang tidak niat puasa sebelum fajar, maka tiada puasa bagi dia. Artinya puasanya tidak sah. Rawahu Daruqutni wa ghairi. Lalu yang selanjutnya, rukun atau fardu daripada puasa itu adalah wal imsaku, artinya menahan, anil akli, dari makan, wasyurbi, dan minum, wal jima'i, dan jima atau hubungan badan. Orang yang berpuasa dilarang makan, orang yang berpuasa dilarang minum, orang yang berpuasa dilarang jima. Kalau dia makan maka batal puasanya, kalau dia minum maka batal puasanya, kalau dia jima maka batal puasanya. Dilarang tuh, nahan diri. Siang hari itu semuanya, malam hari makan. Lah kalau siang malam puasa bahaya, bisa atlet nanti badannya, atau atlet antara tulang dan kulit nanti. Ini sudah pada paham. Bagaimana kalau lupa minum? Nggak apa-apa, itu mah rezeki. Bagaimana kalau lupa makan? Itu mah nggak apa-apa, rezeki. Biasanya awal-awal puasa begitu. Biasa kita sarapan tuh di waktu jam 7 hari pertama puasa, kita langsung sarapan aja. Sudah habis 1 piring baru ingatlah puasa hari ini ya. Tapi habis 1 piring, ya alhamdulillah tuh rezeki. Iya kan? Jangan udah siap-siap makan nih, baru separuh habis ditegur sama istri, "Pak, kan puasa." Iya, tanggunglah. Enggak tanggung itu enggak boleh. Harusnya selesaikan makan, jangan makan lagi sudah. Nah, maka dari sinilah orang kalau mau buka puasa dengan minum, orang kalau mau buka puasa dengan makan. Sekarang pertanyaannya, boleh enggak buka puasa dengan jima? Boleh enggak buka puasa dengan jima? Atau boleh enggak batalin puasa dengan jima? Boleh, cuman ente mau apa enggak? Karena itu orang yang berpuasa al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i. Orang yang berpuasa itu menahan diri daripada makan, menahan diri daripada minum, menahan diri daripada jima. Artinya kalau orang yang makan batal, orang yang minum batal, orang yang jima batal. Semua itu secara sengaja. Berarti boleh nggak buka puasa dengan makan? Boleh. Boleh nggak buka puasa dengan minum? Boleh. Boleh nggak buka puasa dengan jima? Boleh. Cuman kalau mau lagi lemas-lemas begitu, kagak ada nafsu, emang ente ada? Iya kan? Tapi secara hukum boleh. Bagaimana kalau lupa? Lah biasa Ustaz Thoyib habis duha jima biasa. Lupa, udah mandi baru ingat, ya rezeki namanya. Cuman jangan pura-pura lupa, ya kan? Udah separoh gitu kan? Lupain aja dah, lanjut.
ya batal puasanya. Gitu. Yang selanjutnya adalah wa ta'ammudil qai'i, sengaja muntah. Enggak boleh sengaja muntah saat kita puasa. Ya kan? Kita ngeronggok-ngeronggok di tenggorokan kita biar buang muntah. Nah, itu kan enggak boleh. Nanti bisa batal puasanya. Saya lanjut. Walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya'a, dan perkara yang membatalkan puasa itu ada 10. Nih, ada 10 yang membatalkan puasa. Sesuatu wasola yang masuk amdan secara sengaja ilal jaufi kepada lubang warroksi dan kepala. Yang pertama, bahwa yang bisa membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk ke dalam lubang atau melobangi sesuatu. Saya ulang, sesuatu yang masuk ke dalam lubang atau melobangi sesuatu yang tidak lubang sampai kepada waroksi kepala. Sekarang di tubuh kita ada berapa lubang, Pak? Halo? Di tubuh kita ada berapa lubang? Ada 12 lubang. Lubang apa? Dari atas kedua mata. Nggak boleh tuh, iya kan? Memasukkan sesuatu ke dalam mata. Artinya mata diapain? Ditusuk-tusuk gitu kan? Nggak boleh. Terus yang kedua, hidung. Bisa membatalkan puasa tuh. Kaitannya antara lubang mata, lubang hidung kemana masuknya? Pasti ke sini, tenggorokan. Pasti ke tenggorokan. Maka dilarang tuh. 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga. Sama juga. Nanti masuknya kaitannya adalah dari hidung ini bisa sampai ke tenggorokan. Coba jajal, masukin air ke telinga sampai ke sini nanti. Tenggorokan tuh. Maka nggak boleh. Nanti bisa membatalkan puasa. Terus lubang apa lagi? 1 mulut. Udah berapa tuh? 2, 6, 7. Udah 7. Kemana lagi? Turun. Pusar. Lubang pusar. Karena kan ditutup pusar kita, sejatinya berlubang nih, ditutup. Udah berapa tuh? Udah 8. Lubang mana lagi? Lubang depan, lubang belakang. Udah berapa lubang tuh? Hah? 10. 1. Nah sekarang menusuk-nusukin sesuatu dalam tubuh kita yang nggak berlubang, dilobang-lobangin sampai kepala, lobang-lobangin terus ditusuk. Nggak boleh tuh, nggak boleh. Nanti bisa membatalkan puasa. Lang usil amat ya ngelobang-lobangin tubuh gitu kan, nggak boleh. Terus yang selanjutnya yang bisa membatalkan puasa adalah wal huknatu fi ahadis sabilaini, menyuntik atau memasukkan sesuatu berupa obat atau alat apa saja kepada salah satu dari 2 jalan. Jalan depan, jalan belakang. Nggak boleh menyuntik atau memasukkan sesuatu. Nanti bisa batal tuh dengan yang tadi di atas, jima. Nah, atau memasukkan obat, disuntik di bagian kemaluannya, disuntik di bagian duburnya, itu bisa membatalkan puasa. Wal qai'u amdan, dan muntah dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Wal waqa'u amdan fil farji, dan bersetubuh secara sengaja pada kemaluan dan pada dubur, itu membatalkan puasa. Wal inzalu, dan keluarnya air mani an mubasyaratin, karena bersentuhan tanpa jima. Jadi bisa keluar air mani dengan jima,
ada keluar air mani tanpa jima, itu membatalkan puasa. Karena bersentuhan sama istri barangkali keluar air mani, batal puasanya. Atau bersentuhan dengan tangan barangkali orang onani, maka batal puasanya. Atau nonton video bokep atau apa, keluar air maninya, maka batal puasanya. Wal haidu, dan haid bagi perempuan, wan nifasu, dan nifas, wal jununu, dan orang gila. Ada orang sedang puasa, tiba-tiba dia gila beneran, maka batal puasanya, bukan dibikin gila-gilaan. Wariddatu, dan yang ke-10 adalah murtad, keluar dari Islam, maka batal puasanya. Jemaah sekalian, di antara keterangan-keterangan tadi bahwa hadis yang berbicara masalah muntah dengan sengaja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'un. Barang siapa yang sengaja muntah dengan tujuan ingin membatalkan puasanya biar dia tidak puasa, maka baginya adalah falaisa alaihi qada'un, dia tidak wajib mengqadha puasanya. Karena yang diqadha puasanya itu apa saja? Orang yang haid bagi perempuan, orang yang nifas bagi perempuan nanti mengqadha puasanya pada hari di luar bulan suci Ramadan. Orang yang dalam perjalanannya panjang, bukan 2 kilo, iya kan, lailokan dari sini perjalanan menuju kebayaran lama, batalin puasa, memanjak banget, maka dia terqadha, baginya dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'a. Ada 3 perkara yang disunahkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, ta'jilul fitri, segera membuka puasa. Jadi takjil itu, jemaah sekalian, takjil itu bukan korma, takjil itu bukan bakwan, takjil itu bukan kolak, takjil itu menyegerakan. Sekarang kan orang beda, mana buat takjilnya. Takjil itu bukan korma, takjil itu bukan alat untuk buka puasa, tapi takjil itu segera berbuka puasa. Takjilul fitri, di antara yang sunnah adalah kalau kita buka puasa segera berbuka puasa, jangan ditahan-tahan. Mana batas waktunya? Begitu masuk waktu maghrib, ya umpama kalau di Jakarta TV gampang, masjid bunyi adzan pertama, itu adalah segera membuka puasa, jangan ditunda-tunda. Sunnah hukumnya menyegerakan buka puasa. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa harus disegerakan? Sebab orang yang berpuasa itu adalah orang yang sudah menahan makan dari subuh sampai masuk maghrib. Bagaimana kalau adzan napasnya panjang? Nungguin orang selesai adzan baru buka. Allahu Akbar, Allah. Oh, dibikin panjang napasnya. Ustaz Toyib nungguin, kapan selesai adzan nih tuh? Sebel dia. Maka disunahkan menyegerakan berbuka puasa. Disunahkan menggunakan yang manis, korma barangkali gitu kan. Kalau di Indonesia nggak ada korma, kalau ada durian boleh nggak? Boleh, pokoknya yang manis-manis. Ada air teh manis, ada kolak gitu kan. Ini mah tradisi kita. Ada bakwan. Kita begitu buka langsung bakwannya apa
Apa korma dulu nih? Korma dulu Bu ya. Langsung korma. Habis itu air putih. Habis itu baru bakwan ya. Habis itu baru lontongnya 5 gitu kan. Baru sholat maghrib. Habis sholat maghrib makan lagi nasi. Kok makan lagi? Tadi sudah habis lontong 5. Itu mah gua baru buka, belum makan bilangnya. Sampai isya perut gua begah. Gua enggak sholat tarawih dulu, nanti aja. Tidur dia, bangun-bangun langsung sahur. Kapan tarawih? Banyak. Jadi sunnah yang pertama bagi orang puasa apa? Takjilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Yang selanjutnya adalah wa ta'khiru suhuri, mengakhirkan sahur, sunnah toh. Kenapa mengakhirkan sahur? Karena supaya pagi harinya perut kita kuat, ada daya tahan tubuh, kuat, sehat. Kalau makannya jam 1 sahurnya, lah jam 3 udah kosong perut kita, udah lapar. Iya kan? Maka diakhirkan sahurnya. Saya biasanya sahur itu jam 4 lewat. Makan 10 menit. Kopi pahit. Kadang rokok sebatang, kadang enggak. Sampai jam 4:30 udah kelar tuh semua. Ya kan? Makan 10 menit. Habis itu kopi tanpa gula. Fit badan tuh. Kadang ditemanin sama rokok. Kalau yang rokok, kalau yang enggak udah ngopi sambil istighfar tuh. Wahum yastaghfiruna bil ashar. Orang beriman itu, orang hebat itu, dia istighfarnya di waktu sahur. Sahur jam 4. Saya baru hari ini sahur jam 3 karena mau ke sini. Saya tadi bangun jam 3 langsung sahur. Sahur 10 menit. Habis itu ngopi. Habis itu mandi, jam 4 baru start. Sampai di sini udah enggak ada waktu. Ahmad bilangnya nanti kita ngopi, katanya gitu. Nah, kita disuruh batalin puasa habis ini ya. Akhirkan sahurnya. Yang selanjutnya adalah watarkul hujuri minal kalami, meninggalkan pembicaraan yang buruk. Sunnah tuh, meninggalkan bicara yang buruk, meninggalkan berbicara yang berdusta, meninggalkan pembicaraan yang jorok, meninggalkan pembicaraan gibah, namimah, fitnah, ngebully, menyebarkan berita-berita hoax. Sunnah. Padahal tuh jemaah sekalian, kalau secara fikihnya yang membatalkan puasa adalah makan, minum, jima dan muntah dengan sengaja tadi itu, dan demikian juga yang 10, yang nifas, yang haid, yang gila, yang murtad, memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh kita, itu bisa membatalkan puasa. Nah, ada orang yang berpuasa tapi pahala puasanya tidak ada, itu orang yang suka berbicara dusta. Sementara sunnah daripada puasa adalah meninggalkan berbicara yang tidak baik. Maka kita puasakan anggota tubuh kita ini, kita puasakan mata kita dari maksiat, kita puasakan lisan kita dari berbicara dusta, kita puasakan telinga kita dari mendengarkan yang tidak baik, kita puasakan kaki kita daripada melangkah ke tempat maksiat. Semua kita puasakan tunduk patuh atas perintah Allah. Itu yang secara luasnya, tapi secara khusus sunnah bagi orang yang puasa adalah meninggalkan pembicaraan yang buruk-buruk. Ada hal yang hebat Pak. Di HP saya ini hampir 30 WA group. Itu biasanya di luar bulan suci Ramadan 2-3 hari HP saya buka WA group Pak, itu sudah 2000 orang yang komen di WA group itu. Sudah 2000, jarang yang 100 2 hari itu. Itu isinya apa? Isinya membuli. Kalau dia 01 membuli 02, 03. Kalau dia 03 membuli 02, 01.
di antara yang kosong-kosong itu membuli semuanya isinya. Begitu datang bulan suci Ramadan, Pak. Begitu datang bulan suci Ramadan, sepi WA grup saya. Paling juga 10 orang, paling juga 50 orang. Itu enggak berani ngomong saling membuli tersebut. Memang dia melaksanakan sunnah daripada puasa. Cuma nanti kelar puasa, HP saya penuh lagi omongan tersebut. Kita mau keluar dari grup, Pak. Mau keluar nih. Kalau saya keluar, siapa yang ingatin mereka? Kalau kita masuk, kita buka, yang saya baca, yang begitu-begitu. Begitu kita ingatkan mereka, jangan saling membuli, jangan menyebarkan berita hoax. Dia yang marah ke kita. Serba salah akhirnya. Tapi demi menjaga silaturahim, tetap kita ingatkan. Mau diterima atau tidak, bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang diharamkan puasa. Wa yahrumu siyamu khamsati ayamin. Ada 5 hari yang diharamkan untuk puasa. Al-Idaini, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, haram puasa pada hari-hari tersebut. Wa ayyamu tasyriki ats-tsalatsah, dan hari tasyrik yang 3 hari. Mana tuh? Berarti 3 hari setelah Idul Adha, itu hari tasyrik, haram untuk puasa. Selainnya diperbolehkan. Sekarang wa yukrahu shaumu yaumi syakki, dan haram juga shaumu yaumi syakki, puasa pada hari keraguan. Puasa pada hari keraguan. Illa ayyuwafiqu 'adatan lahu, kecuali seseorang itu dia biasa berpuasa pada hari itu. Mana hari keraguan? Saya mau tanya, maaf. Rata-rata jemaah Al-Mubarak ini puasanya hari yang pertama apa yang kedua? Senin atau Selasa? Selasa ya. Ada enggak yang ragu pada hari Selasa? Atau ada enggak yang ragu pada hari Senin? Nah, umpama Sya'ban itu dia 30 hari. Berarti Ramadannya setelah 30 hari di bulan Sya'ban. Ada yang ragu. Ya 29 apa 30 ya? Haram puasa tuh. Kecuali bagi orang yang terbiasa puasa. Tapi bagi orang yang tiada biasa puasa, tiba-tiba ada 2 ketetapan, hari Senin atau hari Selasa, maka bagi orang yang ragu, haram puasa pada hari tersebut. Kecuali dia terbiasa puasa sunnah. Maka ngambil keyakinannya. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Kalau sudah yakin, hilangkan keraguannya. Nanti umpama Idul Fitri ini pasti ada 2 lagi, jangan-jangan nih. Yang repot, Pak, yang repot. Dia puasa hari Selasa, dia Idul Fitri pada hari yang puasa pada hari Senin. Berarti puasanya jangan-jangan 28 hari nanti. Istilahnya kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Cepat mulainya, selesainya juga cepat. Artinya kalau dia puasa pada hari Senin, maka Idul Fitri nanti ngikutin orang yang puasa pada hari Senin. Kalau puasa dia mulai hari Selasa, maka nanti dia Idul Fitrinya ikut yang puasa pada hari Selasa. Nggak boleh ada keraguan di dalamnya. Saya lanjut lagi. Waman watiya fi nahri ramadhana 'amidan fil farji fa alaihi al-qada. Maka siapa orang yang berhubungan badan siang hari secara sengaja, baik itu di faraj atau di dubur, fa alaihi al-qada, maka dia wajib qada, wal kafaratu, dan membayar kafarat. Bagaimana qadanya? Bagaimana kafaratnya? Wahia itqu raqbatin mu'minatin, membebaskan budak yang beriman. Ya kan?
membebaskan budak. Kalau sekarang sudah tidak ada, berarti mana? Fa illam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'aini, dia wajib mengqadha puasanya 2 bulan berturut-turut. Umpama Ustaz Ahmad Thoyib bablas siang hari, jima sengaja lagi, wajib tuh puasa 2 bulan berturut-turut. Boro-boro 2 bulan, sebulan aja bablas kata Thoyib. Bagaimana kalau nggak sanggup? Fa illam yastati', kalau tidak sanggup, fa it'amu sittina miskina, maka memberikan 60 makan anak yatim. Likulli miskinin muddun, setiap satu anak dia 1 mud. Satu mud itu ukuran orang Baghdad, orang Irak. Bagaimana ukuran kita? Ulama-ulama Indonesia telah menghitungnya 1 mud hitungan orang Baghdad. Kalau hitungan orang kita adalah ada yang bilang 6 on, ada yang bilang 7 on beras. Ukuran gampangnya 1 mud itu adalah 1 tangan kita kalau kita ngambil beras. Nah, yang nyangkut di tangan kita itulah 1 mud. Itu kalau dimasak berapa orang yang makan? Bisa 3 orang ya. 1 mud tuh. Berarti kalau demikian adanya 1 mud, 1 kali apa namanya? 1 orang nih, 1 orang tuh segini. Berarti kalau 60 orang 60 begini. 60 begini tuh. Itu kalau melanggar hubungan badan di siang hari. Sekarang waman mata wa alaihi siyamun min ramadhana ut'imu anhu likulli yaumin muddun. Siapa orang yang meninggal dunia sementara orang tersebut punya tanggungan puasa. Ada orang nih Pak yang sakit. Kalau dia sakit, kalau dia kalau dia sakit dan dia puasa bisa tambah parah penyakitnya, itu kan tidak wajib puasa tuh. Nah, ternyata sudah 3 tahun demikian, berarti dia tidak puasa. Bagaimana orang tersebut? Uti'ama anhu likulli yaumin muddun, orang tersebut harus memberikan makan kepada fakir miskin. Likulli yaumin muddun, setiap hari 1 mud. Artinya apa? Kalau ada kita yang sudah tua-tua, yang sudah penyakitan, lalu dia tidak wajib puasa, maka dia bayar fidyah. Mati dia belum sempat membayar fidyah daripada puasanya, belum sempat membayar dengan dia puasa, maka nanti ahli warisnya yang akan membayarkan fidyah tersebut. Jadi likulli yaumin muddun, 1 hari 1 mud. Ukurannya adalah bisa 7 on, bisa 6 on beras. Dan nanti ukuran gampangnya 1 cidukan tangan kita untuk mengambil beras. Itulah 1 mud hitungan orang kita. Wasyaikhu, bagaimana kalau orang tua? Ya kan, kenal itu tuh, sudah tua, sudah enggak wajib puasa. In ajaza ani shaumi yuftiru. Kalau sudah tidak sanggup puasa bagi orang tua tersebut, yuftiru, dia boleh batalkan puasanya. Wa yutimu an kulli yaumin muddun, dan dia memberi makan kepada fakir miskin 1 hari 1 mud. Wal hamilu wal murdi'u, ini buat ibu-ibu. Bagaimana kalau sedang hamil atau sedang menyusui? Ya kan? In khafata ala anfusihima aftarta wa alaihimal qada. In khafata, apabila takut antara orang yang hamil tersebut atau orang yang sedang menyusui, ala anfusihima, terhadap diri orangnya. Jadi kalau ibu-ibu sedang hamil, takut terhadap kondisi tubuh ibu, atau ada ibu-ibu yang sedang menyusui, takut atas kondisi diri ibu, aftarta, maka batalkan puasanya, wa alaihima, dan wajib untuk dirinya al-qada, mengqadha puasanya,
pada hari-hari berikutnya di luar bulan suci Ramadan. Itu kalau mengkhawatirkan dirinya tanpa memperhatikan janin di dalam kandungannya. Bagaimana kalau dua-duanya? Nah, wa in khafata ala auladihima, apabila dia takut akan kondisi anak-anaknya, maka dia batalkan puasanya. Wa alaihimal qada wal kafarah, maka baginya mengqada puasa dan membayar kafaratnya. Ibu-ibu milih yang mana? Pilih mengqada atau membayar atau mengqada? Bu, ibu-ibu milih yang mana? Selama ini ibu-ibu melakukan yang mana ini? Mengqada doang atau mengqada dan bayar fidyah? Kalau mau mengqada doang, yang kita khawatirkan tubuh kita aja. Kalau melibatkan anak-anak dalam kandungannya juga atau sang bayi, berarti dua, mengqada puasanya dan membayar fidyah. Saya bilang sama istri saya, kita ini nggak sanggup deh. Sudah, kamu tanamkan dalam diri yang kamu khawatirkan diri kamu saja. Maka istri saya, umpama bulan puasa ini nggak puasa karena menyusui, nanti diqadha saja, diqadha. Kalau mengkhawatirkan dua-duanya, khawatir diri dia, khawatir juga diri anaknya, maka dia mengqadha dan membayar fidyah. Bagaimana pembayarannya? An kulli yaumin muddun, setiap hari satu mud. Jadi satu mud sudah jelas. Hitungan orang Iraqnya wa huwa ritlun wa thuluthu bil Iraqi. Wal maridu wal musafiru safaron tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Bagaimana kalau orang sakit? Sakit mah umpama. Kalau puasa mahnya kambuh, gitu kan? Wal musafiru, dan perjalanan safaron tawilan, perjalanan yang panjang. Berapa ukurannya? Keterangannya ada sampai 80 km atau lebih. Kalau cuma 5 kilo nggak masuk tuh. Yuftironi, boleh membatalkan puasanya. Boleh membatalkan puasanya. Artinya boleh pilihan. Boleh puasa, boleh membatalkan puasa. Artinya apa? Dia sanggup melaksanakan puasa. Karena perjalanan jauh, lemas dia, boleh membatalkan. Bagi dia, waya qodiyani, nanti diqadha pada hari berikutnya. 5 hari yang lalu saya sopirin orang. Saya bawa mobil menuju Ciamis. Start sekitar jam setengah 11 dari Pondok Cabe, ngejar ke Ciamis nyampe jam setengah 6. Dalam perjalanan saya ditawarin sama kawan, ente puasa sanggup nggak? Sanggup lah. Ya kan? Batalin enggak, sayang. Kenapa? Gua malas gantinya, kata saya. Berat. Orang pada ngopi, orang pada ngerokok, gua ganti puasa. Nah kan puasa sekarang aja bareng-bareng kita. Sampai di sono, nyampe buka puasa maghrib. Hari berikutnya saya habis sahur, saya balik ke Jakarta. Sampai perjalanan, kata kawan, batalin aja. Enggak, gua masih sanggup. Walaupun sampai Bandung tidur dulu, lanjut lagi Jakarta. Lumayan Pak, selama dalam perjalanan kita nggak ngelirik jam tuh. Coba kalau di rumah, bentar-bentar ngelirik jam, kapan maghrib ya? Bentar-bentar lihat jam, kapan maghrib ya? Di jalanan tiba-tiba nyampe rumah udah maghrib aja. Enak ternyata, gitu kan? Tapi kalau nggak sanggup boleh membatalkan puasa waya qodiyani, dan nanti boleh diqadha pada hari-hari berikutnya. Faslun wal i'tikaf. Oh, sudah masuk bab i'tikaf. Selesai. Singkat fikih masalah puasa. Yang mau bertanya silakan.